kunci ini al-amanah, asidku. Ya, asidku atau al-amanah berarti ada kejujuran. Jadi kalau kejujuran pasti nafyu anil kadzib, menafikan atau meniadakan kebohongan. Sebab dari kejujuran inilah orang mengantarkan orang bisa selamat itu dari jujur. Ya, maka Nabi pesannya itu alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kalian semua harus berperilaku jujur karena kejujuran inilah yang sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan. Jadi yahdi ilal bir, al bir itu jami'u kulli khair, himpunan seluruh kebaikan-kebaikan. Nah, kebohongan itu pasti mengantarkan kepada kedurhakaan, kepada dosa. Maka wa iyyakum wal kadzib fa inal kadzib yahdi ilal fujur. Hati-hati terhadap perbuatan bohong karena kebohongan inilah sumber dari seluruh kejahatan-kejahatan. Pembuka kitab ini langsung kepada Waqila liwahbin bin Munabbih. Alaisa miftahul jannah la ilaha illallah. Sahabat Wahab bin Munabbih ditanya, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Kemudian jawab, ya, walakin laisa miftahun ila lahu asnan. Akan tapi kunci itu tidak akan berfungsi kecuali ada geriginya. Jadi kalau kunci polos saja itu nggak bisa digunakan, maka harus ada geriginya. Ya, ada, makanya kalau kita pesen kunci itu kan ada apa itu, pikir di apa disesuaikan gerigi. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalaha. Apabila engkau datang dengan membawa kunci yang ada geriginya, pasti itu nanti akan terbuka. Wa illa lam yuftah laka ain. Maka apabila tidak punya gigi, tidak bergerigi, ya, anak kunci itu tidak akan terbuka. Ya, ini apa namanya, dari penjelasan pertama dari hadis itu. Ya. Kalau hadis lengkapnya di sini, ya. Tapi yang dimaksud kalimat la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah ini adalah dua kalimat syahadat sebenarnya. Dua kalimat syahadat. Di awal muradu biqaulihi la ilaha illallah fi hadzal hadis wa ghairihi kalimat al-asnan di sini maksudnya apa? Ya, tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi karena tadi ada kuncinya itu ya apa ya iltizamu ta'ah itu. Jadi orang yang senantiasa patuh dan taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yuti'illah wa rasul wa ulaika ma'alladhina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Itu kunci utamanya. Untuk bisa patuh dan taat apa? Ilmu. Kemudian nanti akan ada kejujuran, ada al-iqbal dan seterusnya, insyaallah nanti mudah-mudahan ada di bawah. Lam yuftah lahu faka'anna muradu lam yuftah lahu fathan taman. Tidak bisa terbuka secara sempurna apabila tidak ada giginya tadi. Awalam yaftah lahu fi awalil amr. Wa hadza bin nisbah ilal ghalib. Umumnya kalau nggak ada giginya nggak bisa untuk membuka gitu ya. Artinya apa? Kalau tidak ya tidak terbuka, artinya apa? Ya bimasyiatillah, Allah yang lebih mengetahui apakah dibukakan apa tidak untuk hambanya ini. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah kemudian tadi artinya punya gerigi ini berarti ada ketentuan-ketentuannya. Maksudnya ya la ilaha illallah. Apa diantaranya harus ada ilmu. Ya, kita beramal harus ada ilmunya. Jadi kalau berilmu berarti meniadakan kebodohan. Nafyul jahl, ya, meniadakan kebodohan. Artinya apa? Sebab kalau kita beramal tanpa ilmu, amal kita tidak diterima kan gitu ya. Mungkin sudah pernah saya sampaikan di sini. Dan juga harus punya keyakinan. Al-yakin. Nah, kalau al-yakin itu apa? Ya apa? An-nafyu syak, ya, meniadakan keraguan. Jadi kalau
orang harus yakin betul kalau sudah berkomitmen kepada Allah sebagai Robnya, Nabi sebagai utusannya, harus yakin betul gitu ya. Kemudian kunci ini al-amanah, asidku, ya, asidku atau al-amanah berarti ada kejujuran. Jadi kalau kejujuran pasti nafyu anil kadzib, menafikan atau meniadakan kebohongan. Sebab dari kejujuran inilah orang mengantarkan orang bisa selamat itu dari jujur. Ya, maka Nabi pesannya itu alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kalian semua harus berperilaku jujur karena kejujuran inilah yang sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan. Jadi yahdi ilal bir, al bir itu jami'u kulli khair, himpunan seluruh kebaikan-kebaikan. Nah, kebohongan itu pasti mengantarkan kepada kedurhakaan, kepada dosa. Maka wa iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Hati-hati terhadap perbuatan bohong karena kebohongan inilah sumber dari seluruh kejahatan-kejahatan. Nah, kemudian gigi yang berikutnya itu ada ikhlas, al-ikhlas. Nah, ikhlas itu pasti nafyur riya wasyirki. Ya. Orang kalau ikhlas mesti tidak melakukan riya. Hanya semata-mata ibadah yang dilakukan hanya semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, riya itu sebenarnya syirik kecil, Pak ya, Bapak Ibu. Ya, ketika Nabi pernah bersabda bahwa yang paling saya takutkan inna akhwafu ma akhafu ala ummati, nanti sesuatu yang paling saya khawatirkan yang menimpa kepada umatku nanti adalah syirik kecil. Nah, syirik kecil itu riya. Nah, syirik besar inilah yang nanti tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sampai meninggal ia membawa kemusyrikan. Nanti hadis di bawahnya. Kemudian al-qabul ya, artinya kita mengucapkan la ilaha illallah itu harus diterima dengan hati, jangan hanya diucapkan saja. Kalau hanya ucapannya saja itu nanti kan jangan-jangan munafik sama dengan munafik gitu ya. Maka menerima di dalam hati ini apa? Berarti an-nafyu anirrod. Nah, berarti apa namanya? Meniadakan penolakan. Nah, kemudian yang terakhir mahabbah. Ada rasa cinta. Nah, berarti an-nafyu anil buk atau anil karohah. Jadi meniadakan kebencian. Jadi harus dengan cinta, harus dengan suka gitu ya.